Investigasi penyebab jatuhnya helikopter jenis Bell 206 yang lepas landas dari Nabire, Papua masih dilakukan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung bersama Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Selamat sore atau selamat malam di Papua, Pak Paulus. Ya, malam. Selamat malam, Pak Paulus. Bagaimana perkembangan terbaru investigasi penyebab jatuhnya helikopter? Ya, sebagaimana yang mungkin sudah diketahui, dapat informasi bahwa kita jam 7 pagi tadi itu almarhum Kombes Pol Purnawirawan Karmana yang ditugaskan untuk membawa logistik atau bahan makan dengan 3 penumpang dari yang tujuan dari Nabire menuju ke distrik Kubaida di Paniai. Jadi tiba-tiba kurang lebih jam 8 setelah berada di helipad itu tiba-tiba helikopter itu masih dalam keadaan on. Kemudian datang angin yang menghampas pesawat itu hingga terjatuh, yang mengakibatkan korban almarhum Karmana meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Perkembangan terakhir untuk yang 3 itu, karena yang 1 terkena dada itu sudah dibawa dan dievakuasi ke Nabire dalam perawatan intensif. Yang 2-nya luka-luka ringan yang masih berada di sekitar Bogobaida, di Bogobaida Paniai. Karena wilayah ini, Mas, dia wilayahnya masuk wilayah Kabupaten Paniai. Tapi untuk transportasi dan logistik itu didorong lewat Nabire karena sudah mendekati batas itu dan lebih mudah menggunakan wilayah Nabire. Jadi ketika dari pagi mendapat konfirmasi tentang kejadian itu dari Kapolres Paniai. Setelah itu korban untuk penyelamatan dan lain-lain evakuasi itu dari Kapolres Nabire yang menangani. Begitu, Mas. Ya, Pak Paulus, apakah memang faktor cuaca menjadi penyebab utama dari jatuhnya helikopter ini atau memang ada juga faktor dari kondisi helikopter yang mungkin tidak layak terbang begitu, Pak? Saya belum pernah tiba di situ lokasi ya, tetapi yang melaporkan dari anggota yang pernah bertugas dan kepala Kapolres masing-masing melaporkan memang situasi di wilayah itu selama ini memang sudah digunakan untuk transportasi dari dan ke lokasi distrik Bogobaida itu sudah memang digunakan untuk aktivitas daripada penambangan rakyat yang dibuat di wilayah itu. Jadi artinya bahwa tempat helipad dan sebagainya itu namanya sudah cukup layak begitu. Hanya saja mungkin karena cuaca tadi yang cukup ekstrim. Jadi tidak hanya kejadian di Paniai, tetapi juga di Tolikara. Tadi ada sebuah pesawat Kalavan yang juga akhirnya ketika mendarat di Tolikara itu keluar dari landasan dan tidak ada korban jiwa begitu. Oke. Pak Paulus, untuk korban luka-luka apakah kondisinya hingga saat ini sudah ada perbaikan begitu atau masih sama seperti yang ketika terjadi kecelakaan, Pak? Dan untuk kapten pilot, apakah memang meninggal pada saat kejadian atau sempat dirawat dulu, Pak? Kalau laporan Kapolres Nabire, ketika dievakuasi menuju ke rumah sakit Nabire, baru almarhum Kombes Karmana itu meninggal dunia dalam perjalanan. Dalam perjalanan, Pak, ya? Di TKP. Jadi sempat dievakuasi. Untuk para korban luka, tadi yang saya sudah sampaikan, untuk yang seseorang itu dia, saya lupa nama, itu terkena dadanya, ya, jadi masih intensif dirawat di Nabire. Sementara yang temannya 2 itu karena luka ringan masih di Bogobaida, begitu. Oke. Bogobaida. Ya, Pak Paulus, kemudian terakhir ini apakah serpihan pesawat atau helikopter yang jatuh sudah semuanya dievakuasi atau masih ada sisa-sisa yang memang harus dievakuasi di sana, Pak? Laporan juga dari Kapolres Nabire bahwa nanti besok pagi atau malam ini tim KNKT dan juga manajemen dari perusahaan akan berangkat ke Nabire lanjut ke TKP untuk melakukan evakuasi dan penelitian, sehingga saat ini masih ditunggu kehadiran tim itu. Begitu.
Baik, terima kasih Pak Paulus atas informasinya. Mudah-mudahan evakuasi dari pesawat atau helikopter PT Amur ini bisa segera selesai begitu Pak Paulus. Terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih Mas.